Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Kita berjumpa lagi. Materi selanjutnya adalah terkait dengan mengelompokkan data pivot table. Di dalam pengelompokan data di sini, maksudnya adalah kita sebagai user itu bisa mudah membaca pivot table. Untuk pengelompokan data bisa dilakukan dengan menggunakan satu kriteria, dua kriteria, atau bahkan kita membuat sampai tiga kriteria. Apa itu kriteria? Kriteria itu adalah penentu atau dasar yang digunakan dalam mengelompokkan proses data tersebut. Untuk pertama, kita akan mencoba mengelompokkan data dengan satu kriteria. Mengelompokkan data dengan satu kriteria bisa kita buat, misalnya kita kelompokkan data penjualan berdasarkan mingguan, bulanan, triwulan, ataupun kita buat dalam tahunan. Ada cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah pilih tab Pivot Table Tools, kemudian kita pilih Analyze. Selanjutnya bisa juga kita klik kanan pada salah satu field, kemudian pilih perintah grup. Cara satu ataupun cara dua dipersilahkan kepada rekan-rekan semua, mana yang lebih mudah tentunya ya. Untuk mengelompokkan dengan satu kriteria, ini yang pertama berdasarkan bulan, data dikelompokkan data menurut masing-masing bulan. Tentunya berdasarkan misalnya Januari, Februari, sampai bulan Desember. Yang keduanya berdasarkan triwulan. Kalau triwulan, kita lakukan setiap 3 bulan. Artinya kalau dalam satu tahun berarti ada 3 triwulan ya. Nah, kuartal pertama itu bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian kuartal kedua April sampai Juni. Kuartal ketiga adalah Juli sampai September dan selanjutnya adalah Oktober sampai Desember. Selanjutnya berdasarkan mingguan. Untuk berdasarkan mingguan sebagai kriteria pengelompokan, maka Anda tidak dapat menggunakan pilihan pengelompokan yang lain. Artinya, kalau rekan-rekan memilih mingguan, berarti kita tidak bisa menggunakan pilihan bulan, triwulan, ataupun tahun. Hal ini dikarenakan pengaturan hari dalam seminggu atau number of day tidak akan aktif sehingga yang terbentuk pengelompokan dengan dua kriteria. Baik, kita lihat di sini eh, kotak dialog grouping juga nanti menyediakan pilihan apakah berdasarkan second atau detik, menit, jam. Tentunya ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan datanya ya. Kita menggunakan data penjualan yang minggu lalu. Diperhatikan untuk fieldnya, teman-teman dilihat di sini pivot table-nya disamakan ya. Yang pertama adalah filter, yang menjadi filter adalah daerah, kemudian di bagian kolomnya ada jenis, selanjutnya untuk baris adalah tanggal, lalu untuk nilai atau value-nya adalah total harga dan total jumlah. Baik, kita akan melakukan group fill. Teman-teman di sini dipastikan kursornya memilih salah satu field yang ada ya. Kita lihat, cek di sini untuk field, misalnya di bagian jenis di sini. Kemudian ini rubah terlebih dahulu, ini menjadi tanggal.
Nah, untuk kursornya diperhatikan bahwa ini berada di field untuk jenis, maka kita lihat di sini pilihan grupnya ya, grup fieldnya aktif. Sedangkan jika kita berada di dalam recordnya, maka ya, grupnya tidak aktif. Maka pastikan kursornya rekan-rekan semua berada di field. Selanjutnya kita melakukan pengelompokan, pilih grup. Ya di sini untuk maaf. Nah, ini untuk tanggal. Ya, kita kursornya aktifkan di bagian tanggal, kemudian grupkan pilihan. Lalu di sini ada starting sama ending ya. Memulai, kita lihat di sini, kita pilihkan datanya itu dari 5 Januari sampai 2 Juni. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan misalnya menurut bulan. Ini adalah pengelompokan dengan satu kriteria. Kita urutkan berdasarkan bulan. Maka ini kalau kita lihat dari 5 Januari, 7 Januari, 18 Januari, 20 Januari ya, maka kalau dikelompokkan akan dalam satu grup ini. Nah, kita klik oke. Nah, maka kalau di grup ternyata hanya ada 4 bulan, Januari, Februari, Mei, dan Juni. Selanjutnya, kita bisa melakukan pisahkan grup. Kita kembalikan lagi datanya. Kita akan melakukan pengelompokan, contohnya berdasarkan triwulan atau kuartal. Maka ternyata hanya ada 2 kuartal ya di sini. Karena tadi data kita, data penjualan itu hanya sampai bulan Juni. Maka secara otomatis teman-teman sebetulnya lihat ya, diperhatikan di bagian bawah total jumlah per unitnya. Maka kuartal 1 ini misalnya CPU 1073 unit, kemudian kuartal kedua 333 unit, seperti itu. Jadi memang dengan pengelompokan memudahkan kita ya untuk membaca data. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan juga ini kembali kita pisahkan grupnya, kemudian kita grup, kita buat per tahun. Sebetulnya kalau dari data yang kita punya, ini data penjualannya karena semuanya tahun 2025 ya, maka secara otomatis dia hanya per tahun 2025. Kalau kita memiliki banyak data tentunya nanti ini bisa dikelompokkan. Kita pisahkan kembali. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengelompokan data dengan menggunakan 2 kriteria. Misalnya, kita buat berdasarkan triwulan, triwulan dan bulan, kemudian tahun dan bulan, tahun dan triwulan. Berdasarkan triwulan dan bulan, ketika data pivot table tadi dikelompokkan triwulan saja, maka hanya menampilkan kuartal ya, tanpa memperlihatkan nama bulannya. Ada sebagian pengguna yang lebih suka menampilkan nama bulannya, termasuk dalam triwulan tertentu. Nah, sekarang kita lihat, kita melakukan pengelompokan dengan 2 kriteria. Apa bedanya sebetulnya ya? Tampilannya kita cek kembali.
Ini kita lakukan grup, kita melakukan grup, kemudian kita pilih tadi, misalnya kita melakukan triwulan dan bulan, triwulan dan bulan. Maka kita pilih kuartal dan bulan. Kita klik. Nah, jadi artinya kalau yang tadi, nah kalau tadi yang hanya satu kriteria, dia munculnya hanya seperti ini ya. Kalau satu kriteria, jadi kuartal satu, kuartal 2 tidak memunculkan bulan ya kan? Sedangkan kalau dengan dua kriteria, artinya kita tahu nih, kita buka di sini, yang masuk ke dalam kategori kuartal satu itu adalah Januari, Februari, kuartal satu. Kemudian yang masuk ke dalam kuartal kedua, di sini Mei sampai Juni. Ini karena tidak ada data bulan Maret ya. Maret, Aprilnya tidak ada. Tapi kalau ada berarti masuk. Kalau April, April berarti masuk ke kuartal 2 gitu. Ya. Nah, jadi ya kan di sini lihat perbedaannya bahwa kalau dua kriteria berarti kita bisa mengelompokkan tadi berdasarkan kuartal juga dan menampilkan ada bulan ya, mana yang masuk ke dalam kriteria kuartal satu dan kuartal kedua. Selanjutnya coba kita melakukan pengelompokan kembali, kita pisahkan grup, kemudian kita coba lagi. Kursornya jangan lupa teman-teman perhatikan kursornya untuk bisa dilakukan grup, maka dipilih ya di sini. Selanjutnya kita akan melakukan berdasarkan tahun dan bulan. Kita pilih di sini tahun dan bulan. Ya, karena memang data yang kita punya ini berbeda dengan data yang PT Makmur ya. Kalau PT Makmur itu terdiri dari beberapa tahun. Sedangkan kalau soal latihan ini hanya tahun 2025 saja. Maka jelas di sini munculnya di tahun 2025 dengan menampilkan bulan Januari, Februari, Maret, Mei sampai Juni. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa melakukan tiga pengelompokan berdasarkan tiga kriteria. Yang pertama, berdasarkan tahun, triwulan, dan bulan. Penggabungan kriteria pengelompokan tahun, triwulan, dan bulan dapat dilakukan apabila dibutuhkan informasi penjumlahan atau total periode atau informasi perbandingan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lakukan tahun, triwulan, dan bulan. Kita pisahkan dulu grupnya. Kita lakukan pengelompokan. Kembalikan kursornya ya, kursornya perhatikan grup. Tahun, triwulan, dan bulan. Ya, jadi ini karena ada tahun tadi 2025, kemudian dibagi dengan kuartal. Nah, ini kuartal 1, kemudian kuartal 2. Selanjutnya di bawahnya tadi ada bulan Januari ya, untuk masuk ke dalam kategori kuartal 1 Januari, Februari. Pastikan teman-teman dicek kembali dengan jumlah unitnya ya, apakah sudah sama. Di kuartal 1 ini jumlah unitnya 3065. Sedangkan kuartal kedua kita lihat
Jumlah unitnya 653 unit. Pengelompokan untuk field dengan data tanggal dilakukan secara otomatis. Excel sendiri secara otomatis akan mengisi data. Starting at tadi ya, ada dua untuk mulainya sama endingnya sebagai awal dari pengelompokan. Teman-teman bisa melakukan menguraikan kelompok data. Tadi cara pertamanya pilih di bagian analyze, kemudian klik ungroup-nya, atau teman-teman di klik kanan, cara keduanya pilih ungroup. Silakan dipilih yang memudahkan teman-teman, tentunya ya, mau yang mana. Baik, di sini dengan menggunakan pertemuan sebelumnya, teman-teman diminta yang pertama, manajer Anda ingin menampilkan laporan penjualan tahun 2017 secara tribulan. Artinya memang ini dengan satu kriteria saja, secara tribulan. Kemudian yang kedua, buatlah laporan penjualan selama 4 tahun. Diperhatikan ya, selama 4 tahun, artinya tahun 2017 sampai 2020 berdasarkan tahun dan triwulan. Ini sheet 12-nya. Kemudian bagian ketiga, manajer ingin mengetahui berapa total penjualan salesman Agung selama triwulan 1 tahun 2017. Sedangkan yang keempat, manajer ingin mengetahui pada tahun berapa unit penjualan yang paling banyak terjual. Lalu yang kelima, teman-teman diminta membuat laporan seperti ini. Ini diperhatikan salesman-nya hanya untuk salesman Andri ya. Ini untuk salesman Andri, kemudian tahunnya ini ada 2017, 2018. Nah, kemudian dilihat ini berdasarkan apa? Kalau kalian lihat ya, apakah satu kriteria, dua kriteria, atau tiga kriteria apabila laporannya seperti ini. Nah, teman-teman, selain itu bisa juga melakukan group pivot table secara manual. Grup secara manual dilakukan dengan cara memilih item yang akan dikelompokkan. Dengan menggunakan datasheet 6, kita akan mengelompokkan item berdasarkan shift kerja. Agung dan Ningsih, kemudian dikelompokkan dalam shift pagi. Sedangkan Andri dan Sulis misalnya dikelompokkan dalam shift sore. Jadi kalau kita lihat di sini, dirubah dipilih fieldnya adalah salesman dan penjualan ya. Salesman di bagian row, kemudian value-nya adalah total penjualan. Nah, teman-teman diminta di sini ubah sel A3, row labelnya kita ganti menjadi salesman. Kemudian pilih Agung, Andri, dan Ningsih. Agung, Andri, dan Ningsih. Jadi hanya tiga saja yang kalian blok nih. Ini di blok, tulisnya tidak ya. Nah, ini di blok, kemudian klik kanan di grup. Maka kalau kita lihat di sini yang jadi shift paginya Agung, Andri, dan Ningsih. Sedangkan untuk shift sorenya hanya Sulis. Jadi kalau secara manual, teman-teman di pivotnya juga bisa tadi. Ini dipilih dulu ya. Setelah dipilih baru dibuat grup. Maka hasil pivotnya nanti akan muncul seperti ini. Dengan total penjualan masing-masing. Baik, selanjutnya setelah ini teman-teman bisa membuka,
data penjualan yang minggu lalu, kemudian nanti dicoba untuk yang PT Magna.